Jadi, sebagaimana tadi sampaikan sebelumnya, kami sudah menyampaikan permintaan aksi secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Pusat. Karena kami memang merencanakan bahwa aksi ini akan dilakukan di Bundaran HI, teman-teman. Namun, yang kami dapati ketika kami sampai di Semanggi, malah kita dihadang, kita dipaksa dorong-dorongan dengan polisi. Dan bahkan kami sudah menyampaikan bahwa kami telah memberikan pemberitahuan, tapi mereka hanya tertawa. Mereka hanya mengetahui kami, mereka hanya pura-pura menelpon atasannya. Kami juga sudah menyampaikan keresahan kami bahwa kami melaksanakan sholat Jumat. Namun dari mereka, sama sekali tidak ada yang peduli, tidak ada yang membukakan jalannya. Mungkin dari teman-teman lain bisa menyampaikan, tidak hanya di depan Semanggi, teman-teman. Kami juga ditahan di GBK, di Fairmont, di tempat-tempat lainnya. Oke, mungkin baik selanjutnya dari saya. Saya adalah salah satu bagian dari koordinator lapangan yang tadi masa kami terpecah oleh bentuk pencegatan dari kepolisian. Saya dengan 5 teman-teman Kopaja yang tersisa di depan, kami terpecah. Ada teman-teman yang di Fairmont, arah Kemendikti, dan juga ada ada dua Kopaja, yaitu dari fakultas di UI yang terjebak di depan DPR RI persis. Dan kita di situ tidak bisa maju, tidak bisa mundur sama sekali, bahkan kepolisian menghadang, hampir menggunakan tindakan represif. Namun akhirnya kami melakukan tindakan preventif, yaitu kami dengan massa yang terhimpun di dalamnya long march menuju TVRI untuk tergabung dengan teman-teman yang terpecah di lainnya. Dan saat ini teman-teman yang di DPR sudah tergabung di depan TVRI, namun teman-teman yang masih terjebak di Fairmont sekarang masih akan menuju TVRI. Di sini membuktikan bahwa suara kami dicegat, teman-teman. Dan kami sama sekali tidak bisa menemukan celah, bahkan kami tidak bisa menuju ke titik aksi utama kita, yaitu ada di Bundaran HI. Mungkin ada yang ditangkap nggak? Untuk ditangkap tidak ada, dan hampir terjadinya represivitas. Mengingat masa yang terjebak di DPR banyak adalah perempuan, jadi kami memilih untuk long march dan tidak melanjutkan untuk berhubungan langsung dan berdiskusi dengan kepolisian yang tidak akan mendengarkan kami. Artinya kita tetap akan ada aksi di HI, dan justru kenapa kita memilih long march untuk berkumpul TVRI, karena kita tidak akan adanya aksi DPR atau MPR RI. Mungkin menambahkan. Kami juga meminta kepada seluruh pihak yang mencoba menghalang-halangi kami untuk turun aksi di Bundaran HI, bahwa tolong bukakan jalan untuk kami. Kami ingin menyampaikan keresahan kami ingin menyampaikan bagaimana permasalahan terjadi di negeri ini, dan semua rakyat berhak untuk tahu, semua rakyat berhak untuk ikut. Bukan di DPR, bukan di depan istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita. Kita pengen seluruh gerakan di mana semua rakyat bisa ikut, bisa tahu apa yang terjadi dan bagaimana terbaik untuk bangsa ini. Jangan mengintervensi. Pada hari ini kami menyampaikan kekecewaan kepada para pemerintah bahwasannya hari ini kami tidak akan kembali mengadakan aksi di gedung-gedung pemerintahan. Kami ingin hari ini tuntutan ataupun apapun yang kami tuntut hari ini itu bisa didengar oleh pemerintah dan bisa dievaluasi untuk lebih baik. Hari ini adalah bentuk bahwasannya pemerintah sudah membungkam suara-suara mahasiswa dan sudah tidak peduli dengan bagaimana kehidupan rakyat Indonesia. Cukup. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Terakhir, hari ini membuktikan bahwa valid untuk kita melakukan aksi di Bundaran HI. Kenapa? Karena bahkan tuntutan nomor 5, pemerintah malah sekarang sudah mengelak. Bagaimana bisa pemerintah yang tidak pernah mendengar rakyatnya sendiri, sekarang malah ingin kita mahasiswa demo di DPR. Justru itu dipertanyakan. Kenapa kita mahasiswa ingin demo di Bundaran HI? Karena kita, ya suatu bagian tidak terelakkan dari rakyat, ingin menunjukkan bahwa kondisi tidak baik-baik saja. Dan kita justru peduli dan cinta kepada Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia justru beneran bangkrut. Tetapi perilaku-perilaku inilah yang justru ketika tidak berubah akan membuktikan bahwa Indonesia akan bangkrut secara ekonomi, Indonesia akan bangkrut secara demokrasi, dan terakhir, Indonesia akan bangkrut secara moral. Izin menambahkan, tolong jangan represif. Kami ini mahasiswa, bukan KKB. Tidak membawa senjata. Kami membawa niat untuk membawa perbaikan untuk rakyat Indonesia. Jangan menganggap kami seperti musuh, jangan menganggap kami seperti penjahat. Kami ini mahasiswa masyarakat. Jangan menghadapi kami, jangan membawa senjata. Kami ini mempunyai niat yang mulia untuk kalian semua, untuk rakyat Indonesia. Dan kami tidak ditunggangi. Niat kami tulus untuk kalian, bangsa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia.